Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Qadri MZ. Saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Lingkungan Perusahaan di Indonesia dan Para Pemangku Kepentingan dan Etika Bisnis. Lingkungan perusahaan. Perusahaan merupakan sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Lingkungan perusahaan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Sedangkan arti lingkungan secara luas mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Perusahaan merupakan sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber masyarakat. Pluralistik adalah kombinasi dari berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Dalam masyarakat pluralistik terdapat banyak pusat kekuatan masing-masing mempunyai sifat mandiri. Berbagai kelompok tersebut dapat menyebabkan seluaskan kekuatan dan mencegah terjadinya pemusatan kekuatan pada suatu segmen masyarakat saja. Hubungan-hubungan yang baik dapat terjadi dengan saling memberi melalui kompromi atau kerjasama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan. Lingkungan fisik, energi, dan konservasi. Akhir-akhir ini kualitas lingkungan manusia sudah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh kombinasi dari 3 faktor, yaitu 1. Semakin meningkatnya konsentrasi penduduk, 2. Perkembangan teknologi baru, 3. Semakin meningkatnya kemakmuran ekonomi. Para pemangku kepentingan dan etika bisnis. Pemangku kepentingan merupakan bagian dari lingkungan usaha perusahaan. Pemangku kepentingan merupakan bagian dari lingkungan perusahaan, tetapi konsep pemangku kepentingan harus dipahami secara berbeda dengan konsep lingkungan perusahaan. Istilah stakeholders atau dinamakan pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Pemangku kepentingan berdasarkan kedudukan dan pengelolaan perusahaan. Insit stakeholder ada di dalam perusahaan, pemegang saham atau pemilik, manajer, dan karyawan. Atau outside stakeholder yang biasa disebut ada di luar perusahaan, yaitu konsumen, distributor, supplier, bank, pemerintah, pesaing, pers atau media, kreditur, serikat pekerja, dan komunitas lokal. Pembagian pemangku kepentingan berdasarkan aktivitas perusahaan. Primary stakeholders berhubungan langsung dengan perusahaan dan merupakan penentu utama dalam pengambilan keputusan, yaitu pemegang saham, karyawan, konsumen, dan beberapa mengatakan supplier. Secondary stakeholders, orang atau organisasi yang terkena dampak apabila organisasi gagal atau berhasil. Contohnya seperti limbah dari pabrik yang mencemari sumur masyarakat. Etika bisnis. Pengertian etika merupakan suatu konsepsi mengenai tindakan yang benar dan salah. Menurut Potts, Lawrence, dan Weber, etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan sebagai perilaku yang bermoral atau tidak bermoral. Etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan terdiri atas etika di bidang akuntansi, etika di bidang keuangan, etika di bidang produksi dan pemasaran, dan etika di bidang teknologi informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. 4. Pertentangan tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. 5. Pertentangan etika lintas budaya atau cross cultural contradiction. Itu saja. Saya akan menyimpulkan perusahaan merupakan sebuah unit kegiatan produksi yang mengelola sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan
agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan secara luas adalah mencakup semua faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Itulah video saya, semoga bermanfaat.